Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. The Living Word Community, kita bersyukur tanggal 25 Desember ini kita bisa merayakan ibadah Natal. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Tuhan begitu ajaib membuktikan janjinya ya dan amin. Untuk datang menyatakan kasih-Nya, mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya betapa kita bersyukur. Kita harus beritakan kabar baik ini kepada dunia bahwa Yesus sudah lahir dan Ia datang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Mari kita berdoa saudara. Kita akan menikmati ibadah online kita tanggal 25 Desember 2020 ini. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang menepati janji. Dibuktikan dengan hari ini kami merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah Bapa yang setia dengan janji-Mu. Demikian pun Tuhan kami percaya janji-Mu itu telah Engkau sempurnakan dengan kematian-Mu di kayu salib. Engkau sudah naik ke sorga dan akan kembali Bapa. Kami percaya Tuhan selama kami ada di tempat ini, masih ada di dunia, kami menyatakan kemuliaan-Mu, kabar sukacita, kabar baik sehingga banyak jiwa mendengar tentang pribadi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau memuji nama-Mu Tuhan karena Engkau segala-galanya bagi kami. Kami bersukacita atas kasih setia-Mu yang sempurna bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mulaikan ibadah kami dengan sukacita. Kami katakan haleluya. Amin. Amin. Mari saudara kita bersukacita. Kita bersama-sama memuji, meninggikan Dia, agungkan Dia walaupun di rumah kita masing-masing. Ya, kita bisa bersorak-sorak, tepuk tangan, ikut nyanyi bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari pulau di benua. Amin. Yes. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus.
Mari kita sambut Dia dengan kasih kita yang tulus, kasih kita yang murni. Menyambut Dia yang sudah lahir, bahkan sudah ada saat ini dalam hati kita. Dengan kasih, dengan cinta kita. Kita tinggikan Dia, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau layak, Engkau layak. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berikan hidup kami, hati kami sepenuhnya kepadamu. Karena Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu Bapa. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Kami tinggikan Engkau, I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Yes, we love you, Lord. We love you. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Hallelujah. Jesus, Jesus, forever I love. Jesus, I love you, Lord. Hallelujah. You are the one. Amen. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Yes, nyatakan cinta kasih-Mu dari hati yang terdalam kepada pribadi Yesus Kristus yang hidup saat ini. Dia hadir saat ini di tengah-tengah saudara di Natal ini. Kasih-Nya sempurna, sempurna. Dia mengasihi kita. Katakan dengan lembut, Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus,
tidak mau berhenti kami memuji menyembah Engkau bersama-sama. Karena Engkau begitu nyata Bapa. Engkau begitu nyata. Kami rasakan pelukan kasih-Mu yang begitu dalam bagi kami. Engkau tahu pergumulan setiap umat-Mu sepanjang tahun 2020. Tapi kami percaya tangan-Mu tidak pernah lepas dari kami. Thank you Jesus. Kami merayakan 2000 tahun yang lalu Engkau datang, Engkau lahir di Bethlehem. Yang tadinya hanya merupakan janji nubuatan, tapi 2000 tahun yang lalu telah digenapi. Dan bahkan Engkau ada di dalam kami. Itu sebabnya kami rindu terus menikmati Engkau. Kami menikmati kebenaran-Mu sebentar yang akan disampaikan. Kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu, menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami bersyukur Bapa, kami mau terima kebenaran ini dalam nama Yesus. Amin. Wow, saudara, kita akan nikmati firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan saudara bahwa tanggal 31, kemudian tanggal 1 dan 1 Januari, 3 Januari kita masih ada online seperti ini. Dan untuk tanggal 31 kita juga ada ibadah ucapan syukur. Jadi jangan lupa dengan waktu-waktu itu. Dan secara spesial tanggal 27 saudara, jadi berapa 3 hari lagi nanti saudara akan TLW akan dilayani oleh youth-nya ya. Mereka punya sharing dan berbagai cerita, bahkan ada yang sampaikan firman, kita akan nikmati bersama. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Reverend Dolphy Sondak. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya, keluarga TLW yang saya cintai. Hari ini tepat pada tanggal 25 Desember 2020, di mana semua orang Kristen di seluruh dunia merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun mungkin banyak orang yang memperkirakan bahwa Yesus itu tidak lahir di tanggal 25, tetapi ada satu kesepakatan di seluruh dunia yang menjadikan tanggal ini, hari ini sebagai hari yang spesial, hari lahirnya Sang Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biasanya orang yang berulang tahun, kita beri ucapan selamat ya. Jadi hari ini juga saya mengucapkan happy birthday to Jesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau lahir ke dunia ini, dan karena kelahiran, kematian-Mu di kayu salib, dan kebangkitannya, maka saudara dan saya, kita semua bisa selamat. Puji Tuhan. Nah, keselamatan ini bukanlah karena perbuatan baik-Mu, bukan karena amal ibadah-Mu, tetapi yang menyelamatkan kita dari dosa hanyalah karena ada satu orang yang tidak berdosa, yang menebus, yang rela mati buat kita semua, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan, inilah satu keputusan yang luar biasa buat Anda dan selamat ya. Tapi bagi Anda yang mendengar hari ini yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau ajak saudara untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Hari ini telah lahir Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Sang Raja Damai. Nah saudara, di dalam Lukas 24 ayat 36, firman Tuhan berkata, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Peace be unto you. Ya, peace. Nah, peace di sini di dalam versi Amplified berarti bahwa freedom from all the distresses that are experienced as the result of sin. Jadi freedom atau bebas dari stres yang karena apa? Karena hasil daripada dosa. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang hari ini dia diambil dari ayat ini, dia sebenarnya menceritakan peristiwa di mana setelah Yesus bangkit. Nah, Yesus kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya
Dan kalimat yang pertama yang dia ucapkan apa? Damai sejahtera bagimu. Amin. Peace be unto you. Nah, saudara tahu pada saat Yesus lahir, ada malaikat Tuhan dan sejumlah besar bala tentara surga itu menampakkan diri kepada para gembala yang ada di padang. Dan berkata, di dalam Lukas 2 ayat 14 berkata seperti ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara, damai sejahtera ini sangat penting. Saudara, di semua cabang olahraga pasti ada wasitnya ya. Karena apa? Karena suatu pertandingan itu akan berlangsung dengan adil, dan kalau ada perselisihan yang harus diselesaikan, itu harus diselesaikan secara ofisial oleh seorang wasit. Nah, damai sejahtera Tuhan ini adalah wasit yang menyelesaikan semua perselisihan tentang apa kehendak Tuhan bagi hidupmu. Ya, kita perlu belajar untuk mendengarkan dan mengindahkan damai sejahteranya Tuhan yang ada di dalam hati kita. Damai sejahtera Tuhan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang percaya yang telah lahir baru. Damai sejahtera ini adalah buah roh, dan damai sejahtera ini selalu menjadi wasit. Hanya saja kadang-kadang kita tidak selalu mau memperhatikannya. Nah, betapa banyak di antara kita ya yang pernah mengalami kita mau mengambil satu keputusan, kemudian yang kita ambil keputusan itu bertentangan dengan damai sejahtera yang sudah ada dalam hati kita. Kemudian terjadi masalah. Dan setelah itu kita berkata, waduh, saya sudah tahu, seharusnya saya tidak mengambil keputusan itu. Atau saya seharusnya tidak melakukan atau mengatakan hal itu. Sebenarnya apa yang saudara rasakan itu adalah damai sejahtera Tuhan yang sementara menuntun hidupmu. Amin. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memfasilitasi damai sejahtera Tuhan yang menjadi wasit di dalam hidup kita. Pertama-tama, saudara bisa mempertimbangkan semua opsi. Kalau saudara mau melakukan satu keputusan, mengambil satu keputusan, saudara dapat mempertimbangkan semua opsi. Nah, banyak keputusan yang salah yang dibuat orang karena apa? Karena tidak semua opsi dipertimbangkan. Nah, tapi jangan biarkan ketakutan itu mengalahkan engkau ya. Kadang-kadang ada pertimbangannya karena takut ini dan takut itu sehingga engkau tidak dapat mengambil keputusan. Kenapa? Rasa takut itu dia kadang-kadang bisa mengalahkan ya. Bisa mengalahkan. Ya takut karena nggak ada uang untuk saudara mau beli rumah atau mau beli mobil ya. Banyak hal ya. Nah, jangan sampai keputusan itu dia dikalahkan oleh rasa takut. Nah, selanjutnya saudara bisa gunakan imajinasimu untuk mengeksplorasi apa yang akan terjadi dengan setiap pilihanmu. Ya, jadi saya bisa pastikan saudara, ketika engkau dapat merasakan damai sejahtera Tuhan yang lebih besar sewaktu mulai mempertimbangkan pilihan yang Tuhan ingin engkau ambil. Ya, jadi biasanya ada damai sejahtera yang lebih besar untuk satu pilihan yang sebenarnya Tuhan ingin saudara ambil pilihan itu. Nah, saya mau katakan, tapi tidak berarti saudara akan menemukan damai sejahtera secara total untuk semua pilihanmu. Tapi paling tidak ketika saudara memulai mengambil satu pilihan, ada satu damai sejahtera. Nah, kita selalu mungkin tidak sepenuhnya berjalan di dalam roh ya. Dan mungkin saja bisa terjadi kekacauan. Tapi sama seperti wasit yang harus mengambil keputusan, kita juga harus berani mengambil satu keputusan ya untuk mengikuti arahan yang paling memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan ambil tindakan saudara. Nah, sebuah kemudi di kapal itu walaupun saudara mau memutar-mutarkan atau membelok-belokannya, tetap tidak akan efek sebelum kapalnya berjalan atau berangkat, benar? Nah, kapal harus berjalan dulu, baru kemudian kemudi dapat berfungsi. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita perlu bertindak, bahkan sebelum damai sejahtera Tuhan itu memberikan kita arahan yang sempurna. Kalaupun engkau membuat satu kesalahan, engkau paling tidak sudah melakukannya di dalam iman dan mengikuti damai sejahtera Tuhan yang ada di dalam hati Anda. Nah, Tuhan bisa memberkati keputusan yang salah
yang dibuat di dalam iman yang muncul dari hati yang murni, daripada engkau tinggal di dalam keraguan-raguan. Saudara, biarlah Natal kali ini engkau dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Ya, apapun yang akan engkau putuskan hari-hari ini, yang mana yang membawa damai sejahtera, ambil dengan iman. Dan percayalah, Tuhan telah menolongmu. Amin. Kita mau tutup tahun 2020 ini dengan penuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selamat menyongsong tahun yang baru. Saya percaya ada hal yang luar biasa di selama tahun 2020 ini. Dia mungkin ada hal-hal yang saudara sudah pernah alami, yang tidak pernah kita bayangkan terjadi. Akan tetapi saya tahu kalau saudara masih ada sampai hari ini, itu karena kasih Tuhan yang begitu besar, damai sejahtera yang menuntun hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita untuk bersama-sama dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih. Engkau berfirman damai sejahtera bagi kami. Damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan bagi kami. Dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan, bahkan sekali-sekali tidak pernah membiarkan kami. Bapa, terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. Hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran Engkau Sang Raja Damai. Dan kami tahu setiap hari damai sejahtera itu yang menuntun kehidupan kami anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih untuk Natal yang sesungguhnya, yaitu Kristus yang sudah menyelesaikan semuanya bagi kami. Biarlah kami selalu mengingat akan karya-Mu di atas kayu salib. Engkau yang sudah lahir, kemudian mati dan bangkit. Dan membawa kepada kami untuk mengenal kepada Bapa dan mengenal kepada Engkau. Untuk kami mengalami kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya untuk hidup kami selanjutnya, biarlah damai sejahtera-Mu itu yang senantiasa akan memimpin kehidupan setiap anak-anak-Mu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Peace unto you. Merry Christmas. God bless. Shalom. Shalom.